Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video tutorial kali ini saya membuat satu tabel ya yang berisi daftar barang. Di dalam tabel ini saya sudah mengisi nama barang, stok awal barang, penjualan. Namun sel-sel yang ada di sini ini nanti akan saya gunakan rumus ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengisi di stok akhir. Nah, untuk stok akhir di handphone ini saya menggunakan rumus pengurangan ya, di mana rumus pengurangan ini sama yaitu menggunakan tanda strip. Caranya adalah setiap melakukan pengisian dengan menggunakan rumus pada Microsoft Excel itu diawali dengan sama dengan. Ini menjadi syarat mutlak dalam penggunaan rumus di Microsoft Excel. Sama dengan, kemudian stok awal barang ini akan kita kurangi dengan penjualan, maka posisinya kita klik yang nomor 6 ini ya. Kemudian dikurang dan nomor 5 kita klik. Nah, ini adalah C5 ini menunjukkan bahwa stok awal barang ini ada di kolom C baris kelima dan D5 ini adalah stok penjualan ada di kolom D baris kelima. Ini artinya seperti itu. Lalu saya enter. Jadi 1. Kemudian sama untuk notebook. Sama dengan kita klik saja di sini. Lalu kurang. Kemudian penjualan kita klik. Enter. Ya. Jika teman-teman ada nama barang yang banyak ke bawah, misalnya ada seratusan atau ribuan, cukup menarik data sel yang ada di atasnya. Atau kita klik 2 kali di sini. Ya, kita tunjuk kursornya pada sel di pojok seperti ini, kita tarik. Nah, maka untuk stok akhir akan secara otomatis terisi. Dia akan mengikuti rumus-rumus yang ada di atasnya, disesuaikan dengan nilai-nilai yang akan kita kurangi. Yang berikutnya ke harga barang satuan. Harga barang satuan ini ada rumus, bukan rumus ya, tapi simbol rupiah. Saya klik di sini, tapi di sini nggak ada nilai rupiahnya. Nah, ini artinya kita menggunakan uh, format sel kita ganti, format selnya kita ganti ya. Bukan kita mengetik RP seperti ini, RP ya 5 juta, koma. Nah, ini tidak seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti kalau misalnya teman-teman memiliki banyak data ke bawah, banyak waktu yang terbuang. Teman-teman cukup isi saja nilai rupiahnya, misalnya 5 juta. Saya isi di handphone 2 juta. Ya. Kemudian di notebooknya 1.500.000. Nah, ini kan menjadi seperti ini, tidak ada nilai simbol rupiahnya dan pemisah ribuannya. Maka lakukan blok padanya, lalu format cell. Nah, di format cell ini ada tabulasi number, alignment, font, border, fill, protection. Nah, untuk merubah format nilai yang ada di sel yang kita tuju ini, kita gunakan accounting. Nah, ini sudah berubah ya. Namun ada simbolnya. Simbolnya kita ganti dengan simbol rupiah. Simbol rupiah, pilih yang Indonesia. Kemudian desimalnya kita kosongkan. Nah, sampelnya sudah sesuai dengan yang ada di atas. Ya, yang ada di nomor 1 pada nama barang laptop. Oke, nah menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini, cukup kita tarik ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini, kita edit saja. Misalnya ini 1.500.000 ya untuk notebook. Nah, kan berubah dan ini tidak hilang untuk nilai rupiahnya. Karena format selnya sudah kita ubah sesuai dengan format accounting ya.
Ini juga sama, misalnya prosesor harga 900.000. Enter. Nah, seperti ini ya. Server 7 juta. Nah, saya ketik 7 tanpa diisi dengan simbol rupiah, dia akan seperti ini. Formatnya format accounting ya. Sama untuk total harga penjualan juga kita blok aja dulu ya. Kita blok posisinya, boleh blok pada saat sudah ada pengisian atau boleh sebelum pengisian. Ini masih kosong, kita blok dulu. Format cell, kemudian accounting, simbolnya kita desimalnya kita kosongkan, lalu simbolnya kita ganti dengan nilai rupiah Indonesia. Oke. Kemudian kalau sudah kita rubah format selnya, langsung aja kita isi. Misalnya total harga. Nah, total harga ini perkalian dari harga barang satuan dikalikan dengan penjualan. Ya, sama dengan 4 5 ya. D5 posisinya ada di kolom D baris kelima, kemudian dikali, kali ini menggunakan simbol bintang, kemudian sel harga barang satuan pada kolom F untuk handphone, kita klik di 2 juta, lalu enter. Nah, hasilnya 10 juta. Sama kalau misalnya untuk nilai harga total, nama barang yang di bawahnya kita klik ini, tarik ke bawah. Ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini sudah otomatis. Kemudian di kode jual ini penggabungan beberapa karakter yang ada pada sel berbeda, misalnya yang ini. Satu adalah diambil dari nomor 1, kemudian laptop diambil dari 3 karakter utama di awal nama barang, ya. Kemudian 4 ini saya ambil dari penjualan dan 1 saya ambil dari stok. Caranya adalah sama dengan klik yang ada nomor 2 ini, ya, nomornya, lalu gunakan N. Seperti ini, N itu artinya dan, ya. Dan kemudian kita ambil yang ini. Nah, dan kemudian B5, saya isi dulu B5, lalu penjualan dan lagi, ya. Lalu ke penjualan, ya, D5 dan lagi ke stok akhir pada E5. Posisinya ada di baris kelima semua ya teman-teman. Lalu enter. Nah, posisinya sudah gabung, cuman ini nama barangnya ini kenapa tidak diambil 3, maka kita melakukan kombinasi leaf, ya. Rumus leaf kita isi di sini. Leaf. Kemudian di sini ada teks. Teksnya adalah B5, kita sudah isi. Kemudian karakternya, berarti karakternya ini di sini ada tanda koma. Nomor karakternya adalah 3 yang mau kita ambil. Maka 3 diisi, lalu tutup kurung seperti ini, ya, dan enter. Nah, menjadi seperti ini. Lalu tinggal kita tarik aja ke bawah, sama seperti yang harga barang, kita tarik ke bawah, dan total harga barang juga kita tarik ke bawah. Sekarang kode jual juga sama, kita tarik ke bawah saja. Nah, jadi kode jualnya sudah secara otomatis, ya, terisi dengan rumus-rumus yang sudah kita buat. Kemudian jumlah karakter ini adalah jumlah kode barang, kode jual. Jumlah karakter ini diambil dari kode jual. Misalnya 1 lab 41 berarti jumlah karakternya ada, jumlah hurufnya ada 6. Nah, posisinya adalah kita menggunakan rumus len. Ya. Kemudian teksnya adalah kolom H baris kelima. Nah, di sini sudah ada petunjuknya ya. Langsung ke tutup kurung, enter.
Nah, posisinya 6. Kita tarik saja ke bawah. Nah, masih 6. Kalau misalnya ini kita mau ngambil 4 karakter dari teks nama barang. Nah, posisinya kita ganti, misalnya di sini 4. Ya, menjadi 7. Ini juga misalnya ini saya tarik aja ke atas. Nah, menjadi 4. Ini menjadi 4 semua. Ya. Kemudian saya beralih ke hadiah tas bila penjualannya 20 juta. Maka ini menggunakan rumus fungsi if, ya. Fungsi if sama dengan if, nah, jika yang mau kita ambil adalah logical tag-nya itu jika harga penjualan, ya, di atas 20 juta. Jadi jika harga penjualannya di atas 20 juta di sini, ya, logical tag-nya yang ini. Jika yang ini di atas 20 juta, seperti ini, 20 juta, kita isi 20 juta, koma, maka mendapatkan tas. Tas, tulis, tas, tanda petik. Ini saya berikan tanda petik ini adalah karena ini berupa teks, ya. Kalau angka dia tidak perlu menggunakan tanda petik karena ini teks, jadi menggunakan tanda petik. Kemudian is false-nya selain itu tidak atau belum dapat, misalkan tidak saja, ya. Saya enter, tutup kurung, jangan lupa enter. Nah, ya, berarti ini tidak, ya. Sama misalnya ini sama dengan jika ini, ya, harga total penjualan itu bernilai lebih besar 20 juta, maka oh ya, di sini ada if, ya. If, maka mendapatkan tas, tanda petik, kemudian koma. Ini sudah ada instruksinya, ya. Koma, kemudian tanda petik, selain itu tidak atau belum dapat, misalnya, bisa. Lalu tutup kurung, enter. Nah, ya. Ini 20 juta apa 2 juta ini? 2 juta, tambahin 1 nolnya. Nah, jadi tidak. Ini sama, cukup kita tarik ke bawah. Nah, yang mendapatkan tas adalah server dan laptop. Ini satu contoh saja, ya, teman-teman. Kemudian kita lihat di penjualan terbanyak nomor 1, ya, penjualan terbanyak nomor 2, dan penjualan terbanyak nomor 3. Di dalam mencari nilai terbanyak ke 1, kedua, dan ketiga ini kita menggunakan rumus lar. Nah, large tulisannya, ya. Ya. Arraynya adalah ini nilai penjualan total harga, nilai penjualan total harganya. Kemudian K-nya adalah urutnya 1 yang di sini. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya 35 juta. Kemudian sama yang ini juga rumusnya menggunakan large. Saya ejak dengan bahasa Indonesia aja, large. Ya. Kemudian arraynya adalah nilai total harga dari G4 sampai dengan G8. Kalau misalnya teman-teman memiliki banyak data sampai ratusan, maka gunakan sel-sel yang ada di bawahnya dengan memblok semuanya. Ya, ini K-nya adalah
yang kedua urutnya, lalu tutup kurung, enter. Sama, misalnya ini saya tarik ke sini ya. Nah, kalau saya tarik ke sini, ini kan berubah, ini tidak sama dengan yang rumus ini. Maka kita kunci, G-nya kita kunci agar tidak berubah saat kita tarik. 4-nya juga kita kunci. Ini saya kunci ya. B saya kunci. 12-nya juga saya kunci. Oh, B-nya tidak saya kunci ya. B-nya tidak saya kunci. Nah, saya tarik ke samping. Nah, seperti ini. Jadi nilai yang pertama adalah 35 juta, 12, dan 10. Ini kita ganti. Klik kanan, format cell, counting. Desimalnya kita hapus. Jadi seperti ini. Mungkin ini saja untuk video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.